Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Pagi, Pak. Halo, pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Yang lain gimana? Apakah pendengarannya lagi bermasalah? Bisa Pagi, Pak. bisa cakap sedikit? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada suara kita luring semua lah. Sampai akhir semester. Udah dikasih kesempatan agar daring ini. Oke, yang belum nyalain kamera mungkin bisa nyalain kamera. Mulai dari Isal, Jody, Minggus, Alif, Johannes, Haryani, Do, Muhammad Al-Muktabar, Harum, Fajar, Rafif, Alia, Kristiko, Al-Hafiz, Dinda, Pandu, Dewi, Buta, Yuda. Nah, yuk, jangan kamera loh. Jadi biar enak lah ya. Saya enggak ditinggal sendiri. Ya, jadi dari apa? Jadi hari ini enak perkuliahannya kalau Anda bisa respon kamera. Ini sama-sama nih. Pagi ini melakukan hal yang berat karena ketemu pagi. Kalau siang berat lagi. Masih segar pagi ini harus apa? Ingat kita materi kita yang lalu itu mengatakan ketika Anda bangun pagi itu harus dengan motivasi yang bagus agar dalam hari Anda bisa berjalan dengan baik. Iya kan? Ketika di pagi hari banyak eh, persepsi negatif membicarakan tentang hidup kita, maka akan hidup hari kita, teman-teman. Ya, kalau nggak percaya buat buka materi kita di materi kedua, ya, pikir perubahan dan ya. Nah, kita bisa lanjutkan ya perkuliahan atau ada yang teman-teman ingin didiskusikan sebelum masuk materi? Belum ya? Oke ya. Anda sudah lihat GCR kita teman-teman? Ini ya. Kemarin itu kita tepatnya hari Rabu yang lalu beberapa anggota kelompok Anda mewakili dari tim kelompoknya ataupun ada yang tidak mengirimkan, nanti saya rekap. Artinya ya nanti direkap lagi lah poin. Kegiatan telah berlangsung teman-teman, jadi kita menjaring ide, harapannya teman-teman itu punya ide gagasan tentang kewirausahaan yang mana tugas ini juga untuk memenuhi tugas besar kita dan itu diharapkan dengan realisasi nanti ataupun yang bisa kita akomodasikan atau bisa kita kembangkan di lingkungan himpunan kita itu ya. Beberapa yang aktif ini kita ambil gambarnya dalam diskusi ini. Harapannya teman-teman kemarin mengajukan sebuah ide yang mana Anda gagas dari kelompok Anda, ya yang Anda gagas dari kelompok Anda untuk bisa jalan di lingkungan kita. Tetapi banyak juga yang pasif. Tapi saya lebih menghargai yang datang kayak gitu, atau yang tidak sama sekali. Waduh. Nah, ini kegiatan kita. Ini beberapa teman-teman anggota kelasnya, kan kita terdiri dari 3 kelas, RA, RB, FC. Yang saya ingat itu nih, ya, dari MC kita juga anak-anak RA. Ya. Ini anggota kelas Anda.
Ini narasumber kita dan beberapa kegiatan untuk yang setidaknya pegang mic ya. Pegang mic kita butuh. Tenang, ada kalau Adi Sulaksono kemarin ada pegang mic, ada fotonya di bisa lah kamu sombong lah dengan teman-teman. Oh dia berani lah ya. Kita lebih menghargai kayak gitu. Beberapa kegiatan kita kurang lebih dihadiri 67 orang mahasiswa dari 3 kelas. Harapannya ada perwakilan dari kelompoknya masing-masing mengirimkan 2 orang. Ini juga Anda bisa buka di GCR-nya, sudah saya upload. Nih, jadi mengungkapkan pendapat ini dari kelompok mana ini, dari kelas RA ya. Ini ada Minggus juga, ada Minggus. Minggus ini nanya lu kemarin. Saya suka kayak gini. Sampai malam dia kemarin ketemu saya belajar. Ya Minggus, belajar kewirausahaan nggak? Kemarin. Apalagi Anda belajar mata kuliah saya lebih suka kayak gitu ya. Jadi kemudian ada teman-temannya yang nanyain. Saya lupa pertanyaan, beberapa pertanyaan di antaranya ada yang kita itu belum punya tempat cetak yang jauh antarin perinin kayak gitu konsepnya. Kemudian ini ada ide dengan ide gagasannya ini ide gagasannya untuk tempat kucing yang rasanya ya. Ada anaknya. Kemudian Adi Sulaksono sampai saya hafal lah. Dari PKS ketemu kelas saya sampai sekarang dan saya ingat itu membekas Anda selalu menyalakan kamera juga itu yang saya kesan. Apa ini yang senama dengan saya di bawahnya ini Riko Aptagian Aidil itu ya. Ini menyatakan bahwa kita itu harus punya makanan sehat di lingkungan mahasiswa. Yang sebagaimana diketahui makanan di kampung mahasiswa itu murah, tapi nggak tahu higienis atau enggak, sehingga menyebabkan berat badan bertambah. Itu bagaimana jika itu menjadi usaha? Itu digagas kita bahas di FGD kemarin. Salah satunya mungkin teman-teman buat komunitas yang ingin makan sehat, kemudian berikan gambaran dampak sehat. Buat grup, mungkin Anda bukan penyedia dapur untuk makanan sehat, tetapi Anda mencari mitra yang bisa menyediakan makanan sehat dan Anda dapat menyisihkan untung sebagian. Kemudian ada siapa nih? Ini Bilhak ya. Ini kelas RA. Jadi saya kesan ketemu kalau mahasiswa yang kuliah nyalain kamera lah kayak gitu. Ya. Ini mengangkat gagasan tentang ya bagaimana usaha pembersihan usaha bersih sepatu ya, laundry sepatu ya kayak gitu. Untuk yang suka sepatunya bersih kemudian rawat dan harganya mahal mungkin akan memperhatikan bagaimana kebersihan dan merawat sepatu yang baik. Dan beberapa yang hadir ini nih ya, saya scan dan nanti kita rekap ya. Ini dari kelas A, RB, SC. Terima kasih untuk kehadirannya dan saya tunggu yang belum hadir nanti ya. Tapi dengan gagasan ide Anda cakap nanti Pak promosikan juga di grup. Pak promosikan juga di grup. Saya share di kelas RA, kelas RB, FC. Ini loh anak-anak yang saya bangun. Oke, tapi yang lain saya juga bisa maklumin ya, kalau setidaknya perwakilan dari tim Anda ada. Ya. Jadi dalam perjalanan apa yang kita lakukan ini adalah Anda
eh, pikirkan Anda itu dalam proses semuanya belajar. Belajar saya sama juga. Ketika saya berdiri di depan eh, suatu forum diskusi, saya juga belajar. Sama, kita semuanya menjalani hari-hari dengan belajar. Petualangan itu adalah petualangan dalam hidup, ya. Dan seberapa Anda banyak belajar itu adalah dalam petualangan Anda dalam hidup. Dan setiap kesempatan yang Anda miliki, lakukan hal yang terbaik. Buat kesan. Terima kasih untuk kehadirannya. Itu untuk partisipasinya dan tertibannya. Ya, itu ya. Jadi beberapa dinyalain kamera di sini. Terima kasih. Dan saya sampai apa lah ya. Ada yang ambil mata kuliah MPTI kemarin kayak Ilham Faisal kayak gitu ya. Sama Pak Rizal kayak gitu kan. Yang kemarin saya kasih mic ya. Karena buka ini sosmed. Apa-apa. Apa aja lah ya. Oke, gitu ya. Ya, jadi teman-teman kita masih bahas ide usaha yang Anda akan gagas. Tepatnya minggu lalu itu teman-teman sudah bentuk kelompok dan di akhir pekannya kita pesan kepada teman-teman mengidentifikasi atau mencari bentuk atau konsep ide usaha yang layak ada di lingkungan kampus. Kayak gitu loh. Nah, harapannya Anda walaupun bukan penggagas nanti idenya itu yang kita bisa implementasikan yang realistis. Ya. Sudah ada upaya yang dilakukan. Sudah lah ya, sudah ada ya untuk dilakukan. Nah ini nih, ini pembagian kelompok nih. Waduh ini kosong ini kosong. Nah ini ya. Jadi ini, wah ini nggak ada yang ngajak nih. Ini satu orang nih. Johannes. Johannes ada? Ada yang belum punya kelompok teman-teman? Saya Pak, masih sendiri Pak. Itu bagus, perasaan udah bentuk kelompok mata kuliah apa ya kemarin ya? Kemarin itu lupa Pak, apa ya? PTI atau MPTI kemarin? Oh ya, PTI Pak, PTI Pak. PTI sudah. Kalau KWU baru sendiri Pak. Tuh, ini gabung aja yang belum. Nah, ini di kelompok sini itu bagus sendiri semua. 14 tuh bagus, Ya, Pak. bagus. Kerja sama tim lah ya, kita nggak melihat kerja individu. Ya. Ya Pak, belum ada yang gabung Pak. Oh iya, makanya dihapus nama-namanya yang lain. Dikira nggak mau ngajak. Siapa nih yang belum ada yang punya kelompok? Halo? Waduh, kok malah nyalain popcam kamera loh. Di hari Jumat ini Anda harus banyak beribadah loh. Setidaknya Anda senyum ketika online ini. Pikir aman. Pikir sekali. Senyum itu adalah ibadah. Yang ada oke, nggak kelihatan. Yang belum punya kelompok gimana? Jadi kelompok ini akan kita setelah kita informasikan kemarin di GCR ini kan adalah kelompok dibentuk selama perkuliahan semester ganjil ini. Kita bahas kelompok di sini. Jadi harapannya ketika di akhir semester Bang Tebi seragamnya kayak bagus. Kenapa tuh? Ya, nah, silakan ini apa? Dia yang CEO, dia sebagai developer.
Nah, jadi ini adalah kelompok yang Anda bentuk selama 1 semester. Input anggota kelompok Anda dan cari ide usaha yang tim Anda kembangkan di lingkungan kita. Atau yang Anda temui sehari-hari. Ide gagasan usaha. Nah, dan ini komponen tugas besar teman-teman nanti di UTS. Inilah yang Anda presentasikan. Oke? Gimana? Kita 75 orang kok kenapa sedikit sekali yang ini. Khawatirnya saya ketika Anda di akhir baru sadar, atau yang opcam ini ya, jangan-jangan nggak tahu. Yang penting join sudah itu ditinggal handphone. Kayak gitu nggak biasanya? Sudah join Zoom, kemudian ditinggal, nggak tahu kalau ada bagi kelompok. Sehingga saat di akhir Zoom itu saya sering lihat ini kok dia belum lip nih dari Zoom. Akhirnya saya jadiin dia host, saya lip. Nggak tahu sampai akhir, sampai jam berapa dia join. Karena ketika kuliah sudah join Zoom kemudian ditinggal. Sudah itu ketika bagi kelompok nggak dengar, ada tugas di UTS, UAS, baru sadar kalau dia tidak punya tim. Itu sudah ada terjadi dari beberapa semester. Dan saya, ini namanya ragam manusia lah ya, ragam dari sifat. Banyak jenis karakternya, banyak jenis juga wataknya. Jadi itu tidak ada kecil kemungkinan ada yang kayak gitu. Contohnya yang nggak nyalain kamera. Itulah ya. Nah, terakhir ketika saya bilang silakan bentuk kelompok, jika Anda tidak ada anggota kelompok atau tidak ada kelompok atau tidak ada yang mau ngajak Anda, sudahlah, sudah saya informasikan. Ya. Gitu ya. Oke ya, itu bagus. Mungkin bisa gabung dengan Johannes. Johannes ada Johannes. Pak. Johannes? Nggak ada juga Johannes. Yang penting ada diminta kelompok udah. Ya, kayak gitu juga ya. Nah, yang lain gimana nih? Ide usahanya. Kelompok satu nih. Adi Sulaksono, Depi Kurnia, Pandu, Firmanto, Yustab, Syabana, Minggus. Oke, lanjut ya. Jadi sehingga risiko apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik, dan salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis itu dengan membuatnya dengan kerangka. Layaknya Anda membangun sebuah rumah, Anda punya fondasi ataupun bayangan ruangan, skep rumah, atau Anda membangun sebuah web, Anda bangun dulu mock-up-nya. Seperti itu ya. Dan kemudian atau building block yang terintegrasi dengan baik. Ini saling berhubungan. Antara komponen satu sudah sampai dengan 9 komponen berikutnya itu saling berhubungan, terintegrasi. Mulai dari Anda menetapkan siapa customer Anda, sampai Anda menentukan profit Anda, keuntungan Anda. Jadi di dalam bukunya, Business Model Generation ini, atau dari Alex Osterwalder, ya, ini menuliskan 9 building block, ya, 9 blok kerangka yang dijadikan acuan dalam membuat rencana bisnis. Dan ke-9 blok bangunannya ini tergambar dalam kanvas. Kanvas itu adalah sebuah desain yang abstrak, disusun berdasarkan cara otak kerja kita. Blok sebelah kanan ini didasarkan alur kerja otak kanan.
dan blok sebelah kiri berdasarkan otak kiri. Jadi otak matematis dan otak kreatifnya yang otak kiri dan kanan. Jadi imajinasi jalan, aksi juga jalan. Ini 9 blok tersebut, 9 langkah yang Anda tentukan di dalam bisnis model kanvas tersebut ya. Ini gambaran. Mulai dari customer, kemudian yang kedua value proposition, ya, nilai yang Anda jual di posisi usaha Anda itu apa yang membedakan Anda dengan persaingan, dengan yang ada. Seperti itu. Kalau yang lain banyak, tetapi yang berkualitas yang bisa terjangkau mungkin ada. Seperti itu salah mungkin, atau Anda punya promosi lain. Yang ketiga, channel Anda. Channel Anda ini yang menghubungkan dengan pelanggan Anda atau tempat Anda promosi melalui jalur apa yang bisa dihubungi. Yang keempat, customer relationship. Bagaimana customer Anda bisa menjalin hubungan baik dengan Anda. Ya. Yang kelima itu revenue. Ya. Yang keenam itu key partner. Jika Anda punya mitra dalam tim usaha Anda atau sebagai pemasok utama, itu jadi key partner. Misalkan Anda buat penyedia baju kekinian, kaos sablon, ataupun celana gunung yang kekinian, sepatu. Apakah ia misalkan Anda menerima jahitan? Siapa toko jahitnya? Di mana Anda mendapatkan bahan utama bajunya, dasarnya, bahannya, seperti itu ya. Kemudian pengirimnya, misalnya kemudian jasa pengirimannya, itu bisa jadi partner Anda. Seperti itu. Yang ketujuh, key aktivitas. Aktivitas utamanya apa? Aktivitas utamanya apa di dalam usaha Anda? Misalkan Anda aktivitasnya menerima jasa editing atau editing video misalnya. Berarti aktivitas utamanya adalah selain promosi, menerima job dan melakukan desain. Atau Anda yang menjual gorengan, maka aktivitas utamanya adalah membuat menggoreng. Tapi ya cari yang berkelas lah ya. Seperti itu. Yang kedelapan, key resource, sumber daya yang Anda miliki. Ketika Anda menerima jasa, misalkan jasa editing ataupun jasa servis, berarti resource Anda itu adalah komputer, laptop Anda. Kemudian ketika Anda menerima jasa perbaikan atau ganti keypad laptop seperti itu ataupun bersihkan, maka resource Anda dalam memerlukan alat-alat obeng seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-9, biaya, perkiraan biaya ini struktur cost ya. Ini mulai dari modal ataupun Anda pemasukan lainnya. Itu yang 9. Ini kita uraikan di sini. Jadi kita mengapa memilih bisnis model kanvas? Jadi bisnis model itu adalah sebuah strategi, bukan? Strategi bagaimana menguraikan sebuah ide Anda, kemudian langkah-langkahnya tergambarkan. Iya kan Rafi? Nah, iya kan Adi? Tergambarkan dari 9 langkah tersebut, mulai dari customer sampai dengan biaya, pengelolaan biaya. Ya. Nah, kemudian balik lagi, ini berdasarkan referensi Margareta ya, itu di tahun 2002 di dalam majalah bisnis Harvard.
Business Review menjelaskan bahwa bisnis itu dibuat untuk memudahkan kita. Model bisnis itu memudahkan kita, membantu kita, perusahaan, organisasi, atau tim Anda, kelompok Anda, serta profesional menggagas bisnis dari tingkat abstrak, maksudnya dari ide yang Anda, kemudian Anda petahkan di dalam 9 blok. Kemudian mengujinya di tingkat nyata. Pak, di luar sana yang buka usaha langsung saja. Inilah yang Anda membedakan Anda dengan seorang yang berpendidikan atau tidak. Yang berpendidikan, ya mereka jangan. Tapi kalau Anda yang berpendidikan memecahkan sebuah masalah itu banyak ide. Ya. Ibaratkan Anda sudah kuliah itu memecahkan masalah cara akademis. Ya, misalkan yang sekolah dengan yang tidak sekolah itu, yang tidak sekolah memecahkan masalah itu hanya dengan 10 cara. Yang sekolah ini berpendidikan, mereka akan mampu menyelesaikan masalah dengan 100 cara. Seperti itu. Nah, maka inilah yang diharapkan Anda bisa dapat ilmunya dan diimplementasikan. Ya. Jadi setelah itu, strategi bisnis ini disusun, ya, membuat perusahaan Anda berbeda secara strategis dengan pesaing. Ya, karena tergambarkan jelas. Anda mulai letakkan siapa partner Anda, key resource Anda yang Anda miliki, aktivitas utama Anda, kemudian bagaimana menjalin komunikasi dengan customer, apa value proposition-nya yang Anda tawar, gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut ya. Oke. Nah, kita mulai dari blok yang pertama atau customer segment. Ya. Kita bicara dengan customer terlebih dahulu. Anda punya ide siapa customer-nya, siapa yang akan menggunakan jasa Anda, siapa pembelinya. Karena pembeli atau pengguna jasa Anda ini adalah orang yang akan menggunakan atau membayar usaha Anda. Ya kan? Adalah pihak yang menggunakan atau membeli produk atau jasa dari perusahaan atau organisasi Anda atau tim Anda. Ide Anda itu siapa yang akan membeli, yang menggunakannya. Pihak yang berkontribusi dalam memberikan income kepada perusahaan atau organisasi Anda. Contohnya customer di sini tidak hanya customer yang mendatangkan keuntungan, tetapi bisa juga customer yang merupakan hak pendukung pendekatan pemasukan. Jadi layaknya yang buka usaha di lingkungan kampus, dekat-dekat kampus, sasarannya customer adalah mahasiswa yang jual baju seragam, misalkan baju seragam sekolah. Maka customer ini mereka mampu memetakan mulai dari ini anak seragam anak sekolah ataupun dari spesifik usia, seperti itu bisa. Kemudian value proposition ini berisi mengenai solusi atau keunggulan yang ditawarkan produk Anda. Keunggulan yang ditawarkan produk Anda. Yang serupa, yang sejenis itu banyak. Yang kalau mau jual gorengan, yang nggak ada sarapan dari itu. Banyak itu. Sebelum Anda berangkat kampus itu banyak di pinggir jalan jual nasi uduk. Tapi tidak hanya cukup berbeda. Tapi murah, unik, bisa dari unik atau murah. Tapi benar-benar yang dibutuhkan customer. Misalnya, jadi supermarket online itu saya menjawab kebutuhan customer perempuan karir yang sibuk. Ini tidak sempat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Jadi dengan adanya supermarket online harganya sama dengan retail
besar atau harga grosiran seperti itu, gratis ongkir, melayani pembayaran non tunai, barang tidak sesuai akan diganti maksimal 1 jam. Pertama, voucher belanja gratis. Itu value proposition. Atau ketika Anda buka usaha jasa di lingkungan kampus, Anda antar jemput usaha tersebut. Anda ada yang menerima job, Anda jemput di mana itu customer Anda, apa jenis barangnya Anda bawa, kemudian selesai Anda antarkan barang tersebut, satu handphone misalkan, Anda terima, Anda ambil handphonenya, kemudian setelah perbaikan Anda kembali dan tertutup. Itu dan lain sebagainya. Kemudian apabila misalkan jasa laundry itu kan banyak. Kemudian yang membedakan dengan yang lain apa? Promonya, kemudian antar jemputnya, pengemasan produk. Apabila Anda cuci 10 kali, maka akan gratis 1 kilo berikutnya. Bisa seperti itu. Apabila Anda cuci di sini, maka akan gratis pewangi. Kemudian jasa, misalkan servis pelayanannya akan lebih cepat. Respon yang cepat. Itu value proposition. Jadi ini hal utama yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Dan tentunya bisnis Anda untuk menjawab masalah yang dihadapi customer Anda, konsumen Anda. Jika pelanggan memerlukan makanan, maka Anda membuka restoran. Jika pelanggan memerlukan berita, maka akan membuka media. Pelanggan juga sangat peduli dengan pendidikan anaknya, orang tuanya. Anda bisa membuka bisnis kursus privat. Jadi itu value proposition. Tetapi apa yang menarik? Yang terpenting value-nya itu yang ditawarkan itu sehingga menarik. Kalau standar-standar saja, maka yang lain tidak akan guna jasa Anda. Nah, kemudian channel ini teman-teman bagaimana perusahaan menyampaikan value proposition-nya kepada customer, ya, menyampaikan usahanya kepada customer. Anda melalui jejaring kan, media sosial media kan, itu adalah channel-channel yang bisa menghubungi Anda. Misalnya Apple itu kita apakah harus datang ke pabriknya? Maka menyediakan outlet. Channel ini adalah saluran distribusinya. Apapun bisnis yang diputuskan harus ditentukan saluran penjualannya, teman-teman. Bagaimana produk layanan itu sampai ke pelanggan. Anda buka jasa, bagaimana Anda saluran distribusi ini sampai ke telinga customer Anda. Misalkan ini dibangun penjualan sendiri atau memberikan bagian penjualan kepada orang lain, channel yang bisa buat kue tetapi dia tidak punya saluran distribusi. Mungkin Anda penyediaan. Ibu Anda bisa buat kue ulang tahun, kue perayaan, wisuda misalkan. Saluran distribusinya adalah melalui Anda. Lalu selebaran informasi grup Anda. Itu bisa seperti itu. Gitu Noval. Gimana? Oke, kemudian customer relationship, ya. Jadi perusahaan ini melakukan perusahaan organisasi untuk membina hubungan baik. Nah, contohnya loyalitas bagaimana ke pelanggan ataupun pelanggan juga sudah menaruh kepercayaan seperti itu, loyalitas, perluasan market, promo. Itu adalah bagaimana relationship-nya antara customer dengan usaha Anda. Garuda maka menyediakan jenis penumpangnya blue, silver, gold. Kayaknya Anda jasa marketplace, ya.
Ya. Dia membina hubungan yang baik ketika mereka ini pengguna eh, member apa gold atau silver, ya. Kemudian ketika mereka eh, lebih banyak sampai gold atau silver, promonya ataupun promosi-promosinya berbeda-beda. Itu kan adalah relasi yang terjadi. Kemudian relationship ini melalui marketingnya, ya. Sebuah bisnis harus diketahui calon pelanggannya. Oleh karena itu perlu menggunakan tepat bagaimana bisa dilakukan online atau offline, ya. Kegiatan offline ada kegiatan yang bersifat fisik, misalkan melakukan iklan, sehingga customer-nya ada jalan seperti layaknya yang cewek-cewek itu biasanya kalau cari baju-baju muslim itu contohnya istri saya mencari baju lebaran, dia sudah tahu terlebih dahulu karena sudah ikut gabung di grup tersebut. Bahkan bajunya saya tahu. Misalkan ya, saya nggak gampang ini beras. Oh ternyata dia udah gabung itu di grup WA itu. Sehingga ketika promonya, ini baju baru, ini stok terbatas, baru keluar ini minggu depan. Sudah tahu terlebih dahulu. Customer-nya udah tahu terlebih dahulu. Kangen. Happy News Stream, ya. Ini memberikan gambaran dari mana saja pemasukannya, ya, pemasukan atau yang akan menggunakan jasa. Pendapatan ini bisa datang dari aktivitas utamanya, ya. Dan selain dari aktivitas utama, misalkan Anda terima jasa instalasi komputer, tetapi di balik itu aktivitas lainnya Anda pembersihan komputer, kemudian scanning antivirus, pemasangan software, dan lain sebagainya. Seperti contoh, iPhone ini mendapatkan tidak hanya dari penjualan perangkatnya, tetapi penjualan suku cadang, pelayanan servis, penjualan aplikasi, penjualan iTunes. Itu berapa pemasukan lain selain aktivitas utama. Bukan berarti Anda jual gorengan, nanti jual bakwan, nanti ada jual tempe, Anda sediakan sapi, sediakan kita, bukan itu. Ya, pemasukan lainnya. Jadi ini sumber pendapatan lainnya sejak awal ini ditentukan pendapatan Anda atau terkonsep ini. Ya, apakah yang membuat media online dan mendapatkan pendapatan dari iklan, ya, membuat toko, mendapatkan penghasilan, volume, penjualan. Misalkan Anda ada iklan, ada usaha Anda, usahanya adalah usaha tari sebelumnya, maka ketika ada event di kabupaten Anda akan diundang sebagai sanggar yang diundang, sanggar tari yang diundang. Maka event tersebut adalah pendapatan itu. Ada itu, ya, sanggar tersebut itu. Kemudian partnership, mitra kerjasama dalam pengoperasian usaha Anda. Dalam pengoperasian usaha Anda, mitra utamanya apakah Anda menjual produk, dari mana Anda beli produk tersebut, sehingga dapat untung, sehingga dapat harga yang lebih bersahabat, dan harga yang Anda jualkan kembali itu sesuai dengan harga pasar. Seperti itu bisa. Ataupun Anda menerima jasa layanan jasa Anda adalah antar jemput, tapi bukan Anda yang antar, yang jemput melalui Gojek. Itu ada mitra. Seperti itu.
Key partner ini adalah mitra utama Anda. Sukses berbisnis ini tidak bisa sendiri, melainkan kerjasama, ya, namanya. Tentukan dari awal bisnis Anda memerlukan investor atau pemodalan atau tidak. Jadi memandang partner ini melengkapi kemampuan bisnis Anda yang kita miliki untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Ya kan? Penyedia jasa marketplace, mereka gratis ongkir dan pengiriman barang. Tetapi partner mitra utamanya adalah JNT, Kargo. Itu mitra utama. Bukan pihak Shopee, bukan pihak penyedia marketplace yang mengirimkan barang. Tetapi mitra utamanya. Posisinya adalah mitra utama yang antar. Ya kan? Gitu. Paham teman-teman? Paham? Mulai? Gimana? Nah, jika ada yang ditanya, tanyakan ya. Key activity, kegiatan kunci ini, atau kegiatan aktivitas utama ini, sehingga mewujudkan IP-nya atau value proposition Anda. Anda menyediakan jasa. Jadi kayak aktivitas utama Anda. Ketika Anda menerima jasa servis, atau berarti aktivitas utama Anda mempromosikan, kemudian menerima jasa perbaikan, itu yang dilakukan. Bukan berarti kalau Anda menerima kue, tetapi bukan Anda yang buat kue, tetapi yang buat kue itu adalah mitra Anda. Tetapi aktivitas Anda promosi, kemudian mengantarnya atau memasarkan. Ya. Misalkan perusahaan jasa pariwisata. Perusahaan jasa pariwisata ini menyediakan jasa pariwisata, antar jemput, jasa tiket, kemudian promosi. Aktivitas yang dia lakukan. Maka activity ini, penjelasan lagi berikutnya, kegiatan apa saja yang Anda lakukan tergantung apa yang Anda tawarkan, baik itu produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada customer, itu kegiatan apa saja yang sehingga ini sampai ke konsumen Anda. Sebagai contoh, usaha kursus bahasa Inggris. Dengan value proposition-nya, Anda harus menyediakan pengajar. Kemudian dalam mengajar itu guru tersebut harus ditingkatkan kualitasnya. Maka ada training, dilakukan memperbarui materi. Itu aktivitas utamanya. Key resource. Key resource. Misalkan Anda menggambarkan aset terpenting dari perusahaan atau organisasi Anda atau di tim Anda untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan, asetnya. Anda punya kerja, Anda menyediakan jasa, semua jasa, instalasi jaringan, pembuatan software, ya, kemudian desain animasi, maka resource Anda adalah tim Anda. SDM yang mampu mendesain, ada kemampuan yang memiliki kemampuan dalam program berjaringan, itu ada sumber daya Anda. Kemudian sumber daya Anda apalagi? Kendaraan Anda, bisa jadi seperti itu. Ketika Anda menerima antar jemput servis layanan Anda, sumber key resource Anda, sumber daya yang Anda miliki, mana punya kendaraan. Apa iya Anda mau naik Gojek, datang ke sana, ambil barangnya, kemudian Anda pulang lagi ke rumah, naik Gojek, itu adalah partner Anda, paling sudah naik Gojek. Kalau itu kendaraan Anda jemput, Anda antar sendiri dengan praktik key resource Anda, itu adalah kendaraan Anda. Handphone, laptop. Oke, bisa lanjut ya. Key resource Anda. Ya. Jadi misalkan aset yang dimiliki perusahaan kopi. Perusahaan kopi ini memiliki karyawan.
Karyawannya ini adalah SDM. Mesin itu adalah SDM. Ya, mesin itu Pak, adalah aset. saya izin potong. Tadi Bapak sempat DC terus. Kok putus-putus ya? Halo? Halo Minggus? Putus-putus ya teman-teman? Ya Pak. Ya, putus-putus saya nggak kedengeran. Join di mana nih? Di Tera atau di Lab? Kayak di Pak. Jadi apa yang ditanyakan tadi? Apa yang ditanyakan? Jaringannya tidak bersahabat dengan baik ya. Nanti Minggus kirim di chat atau kirim di kolom chat Zoom atau di GCR ya. Putus-putus. Key resource ini aset yang dimiliki di perusahaan atau usaha Anda. Anda promosinya yang lewat handphone, berarti resource utama Anda adalah handphone. Karena handphone ini untuk menerima order. Itu sumber daya yang dimiliki utama, modal utama. Ya. Sumber daya utama ini menjalankan bisnis jadi utama untuk menjalankan bisnis semuanya tidak bisa sendirian ya. Anda memerlukan staff, Anda memerlukan peralatan ya. Jadi sejak awal ditentukan berapa banyak keahlian yang diperlukan. Misalnya sebuah toko, berapa banyak dia perlu sales, ya. Berapa banyak perlu tenaga kasir. Itu adalah sumber daya. Selain staff juga memerlukan sumber daya non manusia, misalkan sewa kantor, toko, berapa harga totalnya, apakah yang diperlukan, misalkan meja untuk penjualan dan lain sebagainya. Jadi itu sumber daya utama. Oke. Terima kasih ya Minggus ya. Tadi Bapak isi, oh ya, tidak kemudian hilang ya. Oke. Kemudian bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Cost structure. Cost structure ini struktur pembiayaan pengelolaan biaya Anda. Jadi kita ini bicara pengelolaan keuangannya di dalam usaha Anda. Ya kan? Kita pasti akan menerima order, menerima masukan atau dari sumber daya modal tip Anda, modal utama Anda. Itu adalah cost structure. Ya, kayaknya pendapatan bulan ini, pengeluaran bulan ini, cost structure. Semua biaya yang muncul dikeluarkan atau untuk menjalankan bisnis Anda. Misalkan, dan Anda punya staff atau Anda bagi hasil itu penggajian. Operasional Anda, kendaraan Anda untuk antar jemput jasa tersebut, Anda naik motor. Operasionalnya apa? Adalah biaya BBM. Ya kan? Nggak mungkin Anda mau jalan kaki atau naik sepeda. Ataupun naik sepeda juga perlu minum. Seperti itu, operasional. Kemudian apakah dengan dari riset, kemudian Anda buat promosi,
Itu adalah cost structure. Branding itu cost structure dan lain sebagainya. Nah, jadi cost structure itu adalah semua hal yang dilakukan dari langkah 6, dari blok 6 sampai ke 8 yang memerlukan biaya. Dari blok 6 sampai 8 sumber daya utama ini karyawan, pendapat hasil, resource, ya. Aktivitas utamanya, jasa yang Anda tawarkan itu menggunakan biaya awal atau tidak, partnership, marketing, jasa promosi. Bahkan di jasa promosi, pembiayaannya adalah membuat poster di cetak, kemudian Anda terbitkan iklan gitu di media cetak, media koran, itu perlu biaya posting. Maka itu adalah termasuk biaya struktur dari biaya poster. Ya. Oke, dengar suara saya teman-teman? Nah, oke. Jadi nanti ini adalah contoh blok model bisnis kanvas yang kosong. Jadi ada 9 mulai dari customer segment sampai cost structure, ya. Dari kanan ke kiri. Ini contoh penjualan baju. Ini misalkan ada event atau sasaran customernya lebih spesifik, Anda tuliskan. Ini untuk siswa, untuk mahasiswa, atau untuk anak usia berapa sampai berapa. Oke, lanjut ya. Ini contoh yang penjualan t-shirt atau baju sablon misalnya. Bagaimana customer relationship Anda menjalin hubungan dengan Anda? Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini adalah contoh penjualan baju. Siap ya. Mulai dari Anda menentukan customer Anda siapa, ataupun ini ada event, kemudian lebih spesifik ini menjualkan baju untuk mahasiswa, untuk organisasi, atau yang lebih spesifik lagi untuk anak usia berapa sampai ya. Kemudian customer relationship, dari mana mereka mendengar, mendapatkan informasi dari usaha dari usaha Anda. GK Partner ini adalah mitra utama Anda. Ini dia tidak membuat baju, tetapi menjual. Mitra utamanya penyedia bahan, pemotong bahan, tukang sablon, kemudian yang tukang jahitnya. Nah, ini yang contoh bisnis rem cake, penjualan cake kue ulang tahun misalkan. Spesifiknya ini kurang lebih spesifik untuk acara ulang tahun, acara pernikahan. Lebih bisa relationship-nya di mana? Sampai dengan peserta ini adalah pembiayaan, biaya bahan bakunya. Ini contohnya mereka buat usaha penjualan cake ini, biaya utamanya adalah pembelian bahan baku, sewa, kemudian ada alat minyak, seperti dan lain sebagainya. Saya belum share ya, sorry.
Sini di slide-slide akhir ini contoh-contoh ya penjualan fisik tadi ya. Ini penjualan kue, kit ya. Jadi harus mampu menurunkan ke dalam 9 blok bisnis kanvas. Hingga kita ketemu di akhir dari pertemuan. Jadi kekuatan dan perkembangan akan datang dari usaha dan perjuangan yang terus menerus. Nah, jadi kekuatan dari kita itu adalah perlu perjuangan. Kayaknya Anda ingin sukses, kita harus melakukan banyak upaya. Tugas ini Anda harus kerja di dalam tim. Silakan tim Anda diajak. Ayo kita kerja, ayo kita coba pikirkan tugasnya. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, di sini saya sudah buat tugasnya. Harapannya tugas pertama Anda ini segera Anda lengkapi. Tugas pertama Anda, ini tugas keduanya Anda mendesain BMC-nya. Tugas pertama Anda membuat ide konsep usaha Anda. Idenya, kalau yang kosong silakan, berarti nanti tidak saya rekap. Yang kedua ini Anda nanti buat desain BMC-nya di dalam sebuah poster, pikirkan, uraikan di dalam dari BMC ini, materi BMC ini. Ya. Oh iya, saya belum kirim presensi ya. Silakan isi presensi teman-teman. Nah ini silakan tulis kelompoknya, usahanya apa. Dari materi BMC. Ya, ada yang ditanyakan kalau sampai di sini? Nanti nggak ada lagi istilah itu belum punya ide yang terpikirkan, belum ada ide, Pak, belum ada ide. Klasik sekali alasan. Ya, jadi segera putuskan apa idenya yang simple tetapi yang tidak memberatkan. Ada gagal. Ya. Searching informasi, data, bandingkan informasi yang ada. Seperti itu ya. Oke, teman-teman semua, ada yang ditanya? Paham untuk tugasnya? Paham untuk tugasnya? Nanti kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Atau Anda diam ini mau ditambah lagi? Agak lebih spesifik, Pak. Boleh. Oke ya. Nah, selebihnya Anda silakan tinggalkan komentar di GCR atau pertanyaan saya. Jadi kerjakan. Ini mata kuliah yang santai nih, Pak.
tidak segitu. Tapi jika ini diabaikan, bisa Anda. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih untuk yang setia nyalain kamera dari awal hingga akhir, ataupun yang off cam, ataupun saya juga fokus tadi kameranya. Terima kasih kerjasamanya yang baik. Semoga kita mendapatkan ilmu di hari yang barokah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Pak. Mari, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. mari Terima kasih, sama-sama. Sama-sama.